Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom Youth Harvest. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Harvest Youth Worship Harvest Gospel Studio. Tema malam ini adalah Raja yang Hebat. Diambil dari Injil Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kiranya pujian, penyembahan, dan kesaksian yang ada semakin menguatkan iman percaya kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Harvester, senang sekali bisa bertemu lagi di acara Harvest Youth Worship by Harvest Gospel Studio. Dan sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Yuk, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih setiamu Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk, come on, sama-sama kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita. Woo! Yeay! Sama-sama kita nyanyikan, angkatlah tinggi panjinya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Shut it down, kemenangannya. Belenggu, oh, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan, angkatlah tinggi panjinya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat Tuhan, kami mau meninggikan-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kau yang berkuasa atas segalanya.
berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Dan bersamamu. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau nyata Tuhan di dalam sepanjang musim hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, sekarang dan selamanya, Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Jika Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Shalom Youth Harvest, perkenalkan nama saya Gebi. Izinkan saya hari ini membagikan sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Nah teman-teman, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Raja yang hebat? Saya percaya semua dari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang hebat. Nah, teman-teman, kalau kita dengar kata hebat, kira-kira apa yang terlintas di otak kita? Kalau kata dunia, kata hebat biasanya orang itu kalau dibilang, oh dia tuh hebat, biasanya dia punya jabatan atau dia punya kedudukan. Terus mungkin ada yang bilang, oh dia hebat karena dia berkuasa. Nah, kan dia bisa memerintah atau dia menduduki jabatan tertentu. Dan yang terakhir mungkin dia punya uang banyak, ya kan? Bahwa dia tuh hebat, wah dia hebat tuh gitu. Tapi hari ini saya ajak kita untuk belajar versi firman Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus yang disebut Raja yang hebat di Alkitab, hidupnya ngapain coba? Hidupnya melayani orang. Bahkan di Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata demikian. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya orang yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayanmu. Dan orang yang mau menjadi pertama di antara kalian harus menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia itu juga. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Nah teman-teman, selama hidup Tuhan Yesus dia udah memberikan teladan buat kita kan. Dia melayani, dia menolong banyak orang. Dan ada satu tokoh lagi nih yang aku percaya teman-teman pasti tahu. Tokohnya adalah anak kecil yang waktu itu ada di cerita 5 roti dan 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ terjadi mujizat, betul? Ada anak yang membawa bekal tuh 5 roti dan 2 ikan. Dia rela menyerahkan bekal tersebut kepada murid Yesus untuk dipakai memberkati banyak orang.
Tapi waktu dia belum tahu bakal ada mujizat, dia punya hati yang rela memberikan apa yang dia punya untuk dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pertanyaannya buat kita semua anak-anak muda, apakah kita anak muda ini nih rela nggak sih memberikan apa yang kita punya atau apa yang kita anggap penting dalam hidup kita untuk dipakai untuk memberkati banyak orang, untuk dipakai Tuhan untuk dipakai untuk memberkati banyak orang. Seringkali kita sebagai anak muda, kita ngerasa, waduh ya nggak bisa gitu dong Kak. Harusnya apa yang kita dapat, benar nggak? Seringkali kita tuh punya keegoisan, kita punya ambisi, kita pengennya apa sih untungnya buat kita? Kenapa kita harus melayani? Apa sih untungnya kalau kita melayani? Seringkali anak muda cenderungnya begitu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita harus punya hati melayani. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun yang raja di atas segala raja aja sudah memberikan teladan. Kalau teman-teman ingat, waktu sebelum dia masuk ke dalam penderitaan, sebelum dia disalibkan, dia tuh sempat membasuh kaki murid-muridnya. Dia aja yang datang sebagai raja, dia rela melakukan hal yang seperti itu. Masakan kita pengennya dilayanin terus? Nah, hari ini saya ajak untuk kita semua mempunyai hati yang mau melayani. Gampang nggak? Tentu aja nggak gampang. Kenapa? Ya karena kita tadi punya egois, punya ambisi, kita pengen ini, pengen itu. Kita pengennya dilayani. Tapi percayalah teman-teman, kalau Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita, pasti contoh itu kita tuh bisa ikutin. Kita tuh bisa meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Nah, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman untuk melayani orang? Itu butuh proses teman-teman. Saya pun harus diproses bertahun-tahun supaya bisa punya hati yang mau melayani. Singkat cerita, waktu itu saya habis lulus kuliah, saya bekerja di sebuah perusahaan. Otomatis kalau kita bekerja di perusahaan, kita sebagai anak buah atau bawahan kan, karyawan. Dan pastinya kita tentu punya atasan atau yang kita biasa panggil bos. Ya kan? Nah bos itu dia punya kuasa tuh, dia punya jabatan, dia memerintah kan. Dia bisa menyuruh anak buahnya ngelakuin apa aja. Termasuk salah satunya saya di dalamnya. Hari itu ya dia sering lah minta tolong. Tolong ambilkan data ini, tolong siapkan bahan ini, siapkan materi ini. Ya saya cuma bisa, oke siap bos. Kita memenuhi apa yang bos minta. Tapi lama-kelamaan saya jadi bersungut-sungut gitu kan. Karena kok ini saya jadinya kayak disuruh-suruh doang gitu kan. Tapi dari situ ternyata itu proses yang harus saya lewati teman-teman. Sehingga akhirnya setelah lulus dari proses tersebut dan saya hari ini dipercayakan untuk punya karyawan, saya nggak melakukan seperti yang bos saya lakukan. Tapi walaupun saya sebagai bos atau sebagai atasan, saya punya hati yang mau melayani. Nggak cuma semena-mena, kamu harus begini. Tapi saya juga bersama-sama mereka gitu. Seperti yang tadi kita sudah belajar dari teladan Tuhan Yesus. Walaupun dia raja segala raja, dia raja yang hebat, tetapi sepanjang hidupnya, dia pakai hidupnya itu untuk melayani orang banyak. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa kita semua. Tantangannya hari ini adalah, teman-teman muda, maukah engkau memiliki hati yang mau melayani? Mungkin hari ini engkau nggak tahu, kalian nggak tahu, kalau saya melayani, untungnya apa buat saya? Saya nggak dapat apa-apa, malah yang ada mungkin saya mengeluarkan dari yang kita punya. Tapi percayalah teman-teman, waktu kita mau jadi yang terhebat, waktu kita mau jadi yang terbesar, Alkitab katakan kita harus menjadi pelayan. Dan kita harus menjadi hamba. Dan bukti yang nyata banget adalah raja di atas segala raja yang turun ke dunia ini, dia melayani kita semua. Jadi sudah seharusnya
kita sebagai anak-anak muda ini, kita meneladani teladan yang sudah Tuhan berikan. Yuk sama-sama kita sebagai anak-anak muda, kita nggak cuman pengennya dilayani, kita harus ubah mental kita. Malah harusnya aku bisa berbuat apa untuk Tuhan. Aku bisa berbuat apa untuk gereja ini, atau aku bisa berbuat apa untuk bangsa ini. Yuk sama-sama hari ini kita diingatkan, simple. Kalau kamu mau jadi yang terhebat, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Let's worship Him, oh Lord.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Come on, sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. We can feel your presence, oh Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh Tuhan mempercayakan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Oke, thank you guys yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita udah ada di akhir video ini. Buat yang suka sama konten kita, jangan lupa ya like, komen, dan share juga. Boleh juga ditekan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu nih saat kita udah bikin video baru. Oh ya, buat yang mau kepoin lagi tentang kita, boleh langsung follow Instagram ya @harvestgospelstudio. Thank you guys so much. See you on the next Harvest Youth Worship video. God bless you. Bye-bye.